Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Sakinah Ilya Aziz di mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi Akidah Akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu yang pertama, meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengimani kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk mengimani kitab-kitab tersebut? Caranya yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan menjadikannya sebagai pedoman hidup agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baiklah teman-teman, berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas apa itu iman dan apa itu kitab. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kitab adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ayat mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baik adik-adik, yuk kita mengenal lebih dalam apa saja sih kitab-kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini ditujukan bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dari kitab Taurat ini berisikan tentang 10 perintah Tuhan atau yang dikenal dengan The Ten Commandments.
Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini ditujukan untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Nama lain dari kitab Zabur ini yaitu Mazmur. Adapun isi dari kitab Zabur ini yaitu berisikan tentang nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab ini ditujukan bagi kaum Bani Israel. Kitab ini berisikan ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Nah, Al-Quran ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur dan dibacanya bernilai ibadah. Selain 4 kitab di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu berupa suhuf. Suhuf adalah wahyu berupa lembaran yang disampaikan kepada Rasul, namun tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jika dibandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang suhuf terdapat dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19 yang berbunyi, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Dalam sebuah riwayat hadis, disebutkan pembagian suhuf kepada beberapa rasul. Adapun pembagiannya yaitu, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam memperoleh 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Syits alaihissalam memperoleh 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam memperoleh 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh 10 suhuf. Dan yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam mendapat 10 suhuf. Nah, adik-adik, adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, kita akan berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, hidup kita akan menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber kepada kitab suci. Yang kelima, kita akan lebih termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keenam, dapat menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, terjaganya ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Baik adik-adik, penjelasan mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada materi kali ini.